pada dasarnya sebetulnya bukan keberhasilan, tapi adalah kezaliman yang saling menzalimi di antara mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi di sini untuk membahas pelajaran bahasa Arab. Yang biasa kita pelajari dari kalimat bahasa Arab. Dimana dengan kalimat-kalimat bahasa Arab ini kita bisa mengambil motivasi untuk diri kita, dan juga kita bisa mengambil al-mufradat, perbenaran kata dari kalimat itu sendiri untuk bisa kita gunakan berbahasa Arab. Dalam sesi ini saya akan membawakan sebuah kalimat bahasa Arab yang bermanfaat tentunya untuk kita semua. Kalimat ini sangat pendek sekali, tapi menurut saya ini adalah sangat bermanfaat untuk memotivasi diri kita juga, dan juga ada beberapa hal yang bisa kita ambil bahasanya untuk kita gunakan berbahasa Arab. Baik, saya langsung saja untuk mengungkapkan atau menjelaskan atau memaparkan sebuah kalimat bahasa Arab yang sangat bagus ini. Man 'anaka 'ala syarri dhalamak. Man 'anaka 'ala syarri dhalamaka. Man 'anaka 'ala syarri dhalamaka. Seperti biasa, saya akan menjelaskan tentang kalimat ini dulu, baru setelah itu akan saya ambil kata-kata di dalam kalimat bahasa Arab ini untuk bisa kita gunakan berbahasa Arab. Nah, man 'anaka 'ala syarr. Siapa orangnya? A'anak, membantu kamu atau menolong kamu. 'Ala syarr, atas sebuah keburukan. Dhalamak, dia telah menzalimi. Dia telah berlaku lalim terhadapmu. Ya, terkadang di dalam pergaulan kita ada saling tolong-menolong. Di dalam tolong-menolong ini sendiri ada hal-hal yang bisa tolong-menolong dalam kebaikan. Ada juga tolong-menolong ini di dalam keburukan, saling menunjang dalam keburukan. Maka di sini siapa orangnya yang membantu Anda, menolong Anda dalam atau atas keburukan, untuk berbuat keburukan, maka orang itu telah mendolimi Anda, telah berbuat lalim pada Anda. Ya. Di sini di dalam pergaulan, ya, terkadang orang melakukan sesuatu hal yang melanggar hukum agama atau hukum negara, atau di sini melanggar hukum adat dan sebagainya, yang dimana perbuatan itu, pelanggaran itu tidak disukai banyak manusia. Tapi beberapa orang-orang tertentu melakukan hal itu, dan ada yang membantu untuk melakukan itu. Ya. Ini yang saling membantu di sini. Kalau di sini bahasanya saling membantu, ya, berarti dengan penjelasan kalimat bahasa Arab ini tadi mengandung arti orang saling membantu dalam keburukan itu berarti saling mendolimi sebetulnya. Ya. Ketika seseorang katakanlah di sini menjual narkoba, di mana narkoba ini secara agama juga dilarang, hukum negara itu juga dilarang, ya, hukum di kemasyarakatan juga dilarang, tidak baik, dan itu adalah sebuah keburukan, di mana ada penjual narkoba, ada pengedar narkoba, di mana untuk disebarkan kepada para pecandu narkoba. Semua yang terkait di situ
berarti saling membantu dalam penyebaran narkoba. Ini semuanya sebetulnya ya adalah satu sama lain telah melakukan kezaliman. Karena siapa membantu suatu keburukan, maka orang itu telah menzalimi. Jika Anda dibantu oleh seseorang dalam perbuatan burukmu, maka sebetulnya orang itu menzalimi kamu. Nah, keburukan di dunia ini sangat ragam. Ya. Contoh tadi adalah narkoba. Contoh lain adalah di sini saling permusuhan, menciptakan suatu permusuhan satu dengan yang lain, menciptakan suatu huru-hara dan sebagainya. Di mana yang terlibat dalam mewujudkan permusuhan, dalam mewujudkan huru-hara adalah semuanya adalah para orang-orang yang zalim. Jadi jika saling membantu di dalam perbuatan keburukan itu, sebetulnya di situ adalah saling melakukan kezaliman satu dengan yang lain. Karena seperti yang diungkapkan tadi di dalam kalimat bahasa Arab, man a'anaka 'ala syarri zalamak. Siapa orangnya yang menolong kamu dalam atas keburukan atau dalam keburukan telah menzalimi kamu. Apapun perbuatan keburukan itu, perbuatan keburukan biasanya akan menghasilkan merugikan orang lain. Kerugian apapun, ya, saling mendukung dalam memfitnah orang, saling mendukung dalam menjerumuskan orang, saling mendukung dalam menghancurkan orang, saling mendukung dalam hal perbuatan buruk apapun. Itu sebetulnya saling menzalimi antara orang yang satu dengan yang lainnya, karena semuanya saling mendukung dalam perbuatan keburukan. Man a'anaka 'ala syarri zalamak. Siapa orang yang menolong kamu dalam perbuatan buruk, maka dia telah menzalimi. Kadang-kadang satu sama lain satu sama lain saling menolong dalam perbuatan keburukan. Ketika berhasil, mereka saling tertawa di antara mereka, merasa berhasil telah melakukan sesuatu padahal hal itu buruk. Hakikatnya ya, keberhasilan, kebersamaan dalam mewujudkan sebuah keburukan, tentang keburukan apapun itu, ya, walaupun mereka ketika berhasil semuanya merasa senang dalam mewujudkan itu, ya, pada dasarnya yang merasa senang dan kadang-kadang berpesta pora atas keberhasilan itu, mereka itu sebetulnya saling menzalimi. Mungkin di sini ketika masih hidup di dunia tidak merasakan itu adalah saling menzalimi, tapi nanti di akhirat satu sama lain akan saling menyalahkan. Pada saat itu tidak ada gunanya saling menyalahkan, karena semuanya adalah dalam keburukan, maka bersama-sama masuk neraka. Di dalam pemahaman agamanya seperti itu. Katakanlah tampak di dunia menguntungkan, tapi sebetulnya itu akan merugikan di akhirat nanti. Ini pemahaman yang bisa saya jelaskan dari kalimat man a'anaka 'ala syarri zalamak. Siapa orangnya yang membantu Anda atas keburukan, dia telah menzalimi. Telah menzalimi kamu. Baik, saya kira penjelasan tentang kalimat itu sudah sangat jelas, ya. Bisa Anda kembangkan sendiri, kalian bisa merenungi lagi, ya, keburukan-keburukan apa itu bisa dikembangkan, ya. Maka dari saya, kalau kalian ingin saling membantu antara kalian, adalah saling membantulah dalam hal kebaikan, ya. Sekarang kita akan masuk kepada pengambilan mufradat atau perbedaan kata dari kalimat itu yang bisa kita manfaatkan untuk berbincang-bincang bahasa Arab, yang memang pertemuan kita ini ya khususnya belajar bahasa Arab, di mana pelajaran bahasa Arab ini akan mengambil kata-kata atau dari kata-kata dari ungkapan
bahasa Arab yang bagus yang bisa kita ambil manfaatnya. Kita akan masuk kepada basic pelajaran bahasa Arab kita. Man a'anaka, man artinya siapa. Saya akan jelaskan man dulu. Man artinya siapa. Man ini dikhususkan untuk manusia. Ya. Man anta, man huwa, man dan sebagainya. Ini man adalah ditujukan untuk manusia. Selain manusia tidak bisa menggunakan man, tapi menggunakan ma. Katakanlah hewan, tidak bisa man. Katakanlah hewan itu punya nama, ya. Tidak bisa kita katakan man, gua. Kita harus mengatakan mahada, ma. Pakai kata ma, artinya apa ini? Tidak bisa menggunakan man. Jadi man yang dimana arti siapa itu hanya untuk manusia atau orang yang kita ajak bicara atau kita membicarakan orang lain menggunakan man untuk manusia. A'anaka, a'ana ini membantu atau menolong. Ka itu artinya mengandung arti kamu. A'anaka membantumu. Maka biasa digunakan kalau ka itu adalah kalau dalam bahasa Indonesia artinya mu, ya. A'anaka membantumu. Man a'anaka siapa membantumu. Ala itu artinya atas, ya. Asyar artinya keburukan atau kejahatan atau semua hal yang mengandung arti buruk itu disebut asyar, ya. Man a'anaka 'ala syarr, siapa orangnya yang membantu kamu atas keburukan. Dhalamaka, dhalama artinya mendolimi. Dia mendolimi. Siapa dianya? Dianya adalah man. Man a'anaka, orang yang membantumu dalam keburukan. Di situ dhalamaka, dia mendolimi kamu, ya. Ka di sini artinya dhalamaka, ka artinya mu. Dhalamaka mendolimimu atau mendolimi kamu, ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang ka. Ka artinya mu, bisa mengandung arti kepemilikan atau di sini fokus mengandung artimu. Contohnya golamuka, pulpenmu, baituka, rumahmu, manziluka, ya, rumahmu, ahluka, keluargamu, abuka, ayahmu, ummuka, ibumu, waladuka, anakmu, ya. Ka artinya ka itu untuk lelaki, untuk perempuan ki. Tapi suatu kalimat di mana tidak menunjukkan lelaki atau perempuan secara khusus, ya biasanya menggunakan dengan bahasa lelaki, ya. Seperti kalimat ini, man a'anaka 'ala syarri dhalamaka. Memang hanya menggunakan artimu yang untuk lelaki, ya. Tapi karena ini tidak dikhususkan untuk lelaki, yang fokus untuk lelaki, maka biasanya itu untuk semua, karena khitab sama, baik lelaki maupun perempuan. Jadi man a'anaka 'ala syarri dhalamaka, siapa orangnya yang membantumu atas keburukan, telah mendolimimu, itu untuk lelaki maupun untuk perempuan. Tapi arti sebenarnya ka ini adalah mu untuk lelaki. Kalau perempuan ki. Biasanya kalau di sini dikhususkan untuk perempuan maka akan menggunakan ki. Ketika kita mengatakan golamuki, ya, pulpenmu, munya di sini adalah wanita. Baituki, rumahmu, ki di sini artinya rumah, artinya kamu wanita. Ya. Jadi perbedaan untuk lelaki
Dan untuk perempuan ya di ka dan ki. Ka untuk lelaki, ki untuk perempuan. Baik, insya Allah kalian bisa pahami ini ya. Saya ulangi lagi, man adalah artinya siapa, dan ini khusus untuk manusia. Ya. Kalau untuk selain manusia, benda maupun hewan itu menggunakan ma. Ma hada, hada ghanam, hada baqar. Ya. Ini adalah ma hada ghanamun, ini adalah kambing, wa hada baqarun, ini adalah sapi. Hada baitun, ini adalah rumah. Hada ma'un, ini adalah air, dan sebagainya. A'ana, membantu. Nah, ini fi'il madhi ya. A'ana, fi'il mudhari'nya yu'inu. Nah, man a'anak, barang siapa membantumu, kamu ya, artinya mu. Ala syarri, ala. Allah ini sesuatu untuk yang menempel di muka atau yang dari atas. Nah, berarti a'anaka ala syarri, berarti dari atas betul-betul memegang kamu atau menguasaimu atas keburukan. Jadi membantumu betul di dalam keburukan, gitu ya. Itu ala syarri. Balamaka, balama fi'il madhi ya, yang disitu mengandung arti dianya kepada man, siapa, anak yang menolongmu itu, balamaka telah membeli. Jadi singkat dari penjelasan kalimat ini, secara bahasa sudah kalian dapati, secara pemahaman artinya siapa saja yang membantumu dalam keburukan, maka dia telah membeli. Baik disadari maupun tidak disadari. Kadang-kadang saling membantu, saling semangat membantu, dan ketika berhasil merasa senang, gembira, bahkan sampai tertawa. Ya, pada dasarnya sebetulnya bukan keberhasilan, tapi adalah kezaliman yang saling menzalimi di antara mereka telah berhasil. Nanti akan dirasakan setelah pada di alam kehidupan berikutnya, di mana satu sama lain akan saling menyalahkan. Baik, menurut saya penjelasan kalimat ini telah saya jelaskan, dan juga setelah saya uraikan perbenaran kata dari kalimat ini untuk bisa digunakan dalam berbahasa Arab. Cukup sekian dulu ya. Adun yakfi ila huna, ila liqa, wa aqulu lakum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.